Shalom jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa lagi dalam acara Light of Revival. Kita akan langsung melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini di dalam Lukas 10 ayat yang ke-37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Menolong atau mengabaikan. Kisah tentang orang Samaria yang murah hati ini sudah menjadi kisah yang tidak asing lagi di telinga kita. Kita sering menjumpai kisah ini dalam renungan-renungan pribadi atau renungan-renungan yang dibawakan dalam ibadah-ibadah. Latar belakang dari kisah ini adalah seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan, yaitu apa yang harus diperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus yang tahu niat hati dari ahli Taurat ini menjawab pertanyaan dari ahli Taurat ini, tetapi ahli Taurat ini tetap masih ingin membenarkan dirinya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjawab pertanyaannya melalui kisah ini. Kisah orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam kisah ini adalah orang Samaria yang bermurah hati. Ia rela untuk menolong orang yang telah dirampok. Lalu, apa yang akan kita renungkan dari firman Tuhan ini? Pertama, ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus ini merasa dirinya benar. Ia merasa bahwa ia telah melakukan begitu banyak hal yang baik. Padahal dengan jawaban Tuhan Yesus ini, ia harus menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya dengan segala ketaatannya masih kurang untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Ada celah di mana Tuhan Yesus menyinggung tentang ketaatannya. Hubungan dari orang Samaria dan orang Yahudi yang tidak baik seharusnya tidak menjadi alasan untuk berhenti berbuat baik atau mengasihi orang Samaria. Bahkan terlepas dari dosa-dosa dan kesalahan yang dibuat oleh orang-orang Samaria tetaplah sesama mereka yang perlu mereka kasihi. Bagaimana jemaat Tuhan? Adakah di antara kita yang sampai dengan saat ini tidak lagi mau mengasihi, tidak lagi mau menerima, tidak lagi mau menolong orang-orang tertentu? Memang menerima orang-orang tersebut membutuhkan proses dan tidak mudah. Tetapi melalui ini kita boleh sama-sama belajar bahwa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita adalah kita harus tetap menerima dan mengasihi mereka. Kita harus tetap menolong mereka ketika mereka membutuhkan bantuan atau dukungan dari kita. Hal kedua yang kita renungkan dari firman Tuhan ini adalah setelah ahli Taurat ini memahami maksud dari Tuhan Yesus memberikan perintah kepada ahli Taurat ini. Pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan Yesus tidak ingin ahli Taurat ini hanya sekedar tahu apa yang harus dia perbuat, tetapi ia harus lekas melakukannya. Setelah ahli Taurat ini memahami maksud dari Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus memberikan perintah, pergilah dan perbuatlah demikian. Dari perintah ini, Tuhan Yesus ingin agar ahli Taurat ini tidak hanya sekedar tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi lekas melakukannya. Tidak hanya sekedar mengagumi apa yang telah dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati itu, tapi melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh orang Samaria itu. Jemaat Tuhan, sudahkah kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Menolongkah atau mengabaikannya? Ingat kata firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadilah seperti orang Samaria yang murah hati itu, yang mau menolong orang lain ketika ada yang membutuhkannya. Tuhan Yesus kiranya boleh memberkati kita melalui renungan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan di pagi hari ini.
kami boleh belajar bahwa bagaimana kami harus menolong, kami harus menerima orang-orang yang mungkin saja telah menyakiti, telah membuat kami kecewa. Tapi melalui semua itu Tuhan, biarlah Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.